Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F, pelajaran matkul usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah. Pengertian ta'arud al-adilah secara etimologi, ta'arud yang berasal dari kata aroda yang berarti saling bertentangan atau pertentangan antara dua perkara. Sedangkan adilah adalah jamak dari dalil, berarti alasan, argumen, dan dalil. Sedangkan secara terminologi, ta'arud berarti bukti-bukti karena masing-masing menentang yang lain dan mencegah berlakunya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah yakni bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud artinya saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Dari pengertian di atas ada 5 ketentuan ta'arud, yakni adanya dua dalil, yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama, yang ketiga, keduanya berbeda, yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama, yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Syarat-syarat ta'arud al-adilah. Ada 5 syarat ta'arud al-adilah. 1. Hukum kedua dalil tersebut saling bertentangan. Yang kedua, objek hukum yang bertentangan tersebut sama. Yang ketiga, waktu berlakunya hukum tersebut sama. Yang keempat, hubungan kedua dalil yang bertentangan itu sama. Yang kelima, kedudukan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari asal maupun petunjuk dalilnya. Macam-macam ta'arud al-adilah. 1. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, ta'arud antara Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang keempat, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Yang kelima, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Menurut Abdul Wahab Khalaf, jalan keluar bila didapati ta'arud adalah 1. Bila terjadi ta'arud, wajiblah diadakan ijtihad dengan mengadakan jamak dan taufik di antara keduanya. Yang kedua, bila tidak dilakukan dengan demikian, dilaksanakan dengan tarjih menurut jalan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bila tarjih juga tidak bisa, maka dicari mana yang lebih dahulu dan yang kemudian urutnya untuk ditanyakan nasih dan mansukh. Yang keempat, bila itu tidak bisa juga, maka dicari mana yang dinyatakan nasih mansukh, maka ditawakufkan keduanya. Maka jalan keluarnya adalah 1. Bila ta'arud antara ayat dengan ayat, maka yang diprioritaskan adalah dengan mengadakan jamak dan taufik. Yang kedua, bila ta'arud antara sunnah dengan sunnah, dilakukan jamak taufik, kemudian tarjih. Bila tidak dapat dilakukan dengan tarjih, dicari mana yang lebih dahulu urutnya dan mana yang kemudian dinyatakan nasih dan yang dahulu dinyatakan mansukh. Bila antara qiyas dengan qiyas, maka langsung kita tarjihkan. Pembahasan dari tahapan-tahapan di atas adalah: 1. Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi. Yang kedua, mengamalkan satu dalil di antara dua dalil yang berbenturan. Hukum ta'arud metode Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i atau di antara dalil-dalil lain yang tidak syar'i. Dan jika ta'arud terjadi dua dalil tersebut, maka harus menempuh 3 langkah berikut. 1. Nasah. Yang kedua, tarsih. Yang ketiga, al-jam'u wa at-taufik. Hukum ta'arud metode Syafi'iyah. Langkah-langkah untuk mencari solusi
dan berijtihad. 1. Kompromi antar dalil yang berkontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Yang kedua, mentarjih di antara dua dalil. Yang ketiga, menasah salah satu dalil. Yang keempat, menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Pengertian tarjih. Tarjih secara bahasa berarti sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Sedangkan secara terminologis, yaitu memilih atau mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Ada yang berpendapat bahwa tarjih adalah solusi akhir atas dua dalil yang bertentangan setelah segala upaya dilakukan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut. Pengertian nasakh secara bahasa berasal dari kata tabdil yang artinya mengganti, arafa yang artinya menghapuskan, dan al-iza'ah artinya menghilangkan. Secara istilah, nasakh adalah menghapuskan dan membatalkan ketentuan hukum syara' yang baru. Ketentuan hukum syara' yang baru disebut nasih dan yang dihapus disebut mansuh. Contoh ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir nampak berlawanan. Salah satu ayat yang dimaksud menjadi iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari baik wanita tersebut sedang hamil maupun tidak, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.